Shalom bersama Masya kami rohama. Anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin. Saudara, sahabat, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kita anak-anak kudus Tuhan. Saya dengan saudara seiman, orang percaya, diberkati Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, sampai selama-lamanya. Saat ini kita akan membicarakan firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, yang dianugerahkan kasih karunia di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Injil Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, ditunjukkan kepada kita anak-anak kudus berkat kasih karunia anugerah secara gratis kepada kita anak-anak kudus yang telah dipilih dari sejak semula di alam roh menjadi anak kudus Tuhan dengan kasih setianya, bukan karena usaha, bukan karena kerja keras, bukan karena dengan kemampuan kita sebagai manusia kedagingan yang menjalani kehidupan di dunia ini. Diberkati Tuhan adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membicarakan tentang kehidupan kekal, sorga dan neraka. Mari kita permuliakan Yesus Kristus dalam darah suci, darah kudus Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin. Diriku, diri sahabat, saudara Yesus Kristus, kami orang-orang percaya telah dikuduskan, disucikan untuk menjadi sahabat, saudara, anak kudus Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan, penuhi dengan hikmat Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin. Penuhilah dengan kuasa Roh Kudus diri kami masing-masing, agar kami dapat memahami firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, yang kami sedang bicarakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menerimanya sesuai kehendak mulai yang jadi. Amin. Saudara sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin. Kita membicarakan tentang kehidupan kekal yang dianugerahkan, diberkati Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita kepada kita anak-anak kudusnya. Sorga dan neraka. Sorga adalah tempat anak-anak kudus kekal hidup berbahagia, damai sejahtera. Neraka, kehidupan kekal, penuh dengan penderitaan, penyiksaan, bersama iblis, setan, Belzebul, malaikat-malaikat kegelapan, dan anak-anak Belzebul.
Surga ini ditunjukkan kepada kita, sama saya ini melihat, memahami firman Tuhan yang disampaikan, terdiri dari 7 tingkat. Tingkat pertama sampai tingkat ke-7 sesuai dengan penciptaan alam semesta dan segala isinya oleh Tuhan. Hari ke-7 adalah perhentian kudus. Jadi tingkat ke-7 sorga adalah tempat kudus yang berdiam di tingkat 7 sorga hanya Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Amin. Jadi tingkat 1 sampai tingkat 6 di sorga adalah semua anak-anak kudus bersama malaikat. Dan khusus malaikat kudus itu di tingkat ke-6. Jadi tingkat 1 sampai ke-5 itu yang merupakan tempat tinggal selamanya damai sejahtera kepada anak-anak kudus Tuhan. Jadi di surga itu tingkat yang paling rendah adalah tingkat 1. Kenapa? Waktu di dalam kehidupan Rasul Paulus, firman Tuhan disampaikan kepada kita di Alkitab bahwa Rasul Paulus masih di dalam kehidupan manusia kedagingan di dunia ini, sudah diangkat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Untuk melihat tingkat ketiga dari sorga. Neraka sama juga tingkatannya dengan sorga, yaitu tingkat 1 sampai tingkat 7. Tetapi di neraka terbalik penempatan tingkatan-tingkatannya daripada sorga. Tingkat di neraka, tingkat ke-7 adalah yang paling dekat berbatasan dengan tingkat 1 sorga. Baru turun ya, tingkat 6, tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Jadi tempat yang paling jauh dari tingkat sorga itu adalah tingkat 1 di neraka. Dan di neraka ini tingkat 1 adalah tempat kehidupan kekal, penyiksaan, penderitaan, ya, didiami oleh setan, iblis, Belzebul, malaikat-malaikat kegelapan, anak-anak kegelapan di sini semuanya, ya. Dan di tingkat 7 ini adalah semua orang yang memang benar-benar ya di dalam kehidupannya di dunia tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Belum pernah mendengar, tetapi sesudah hari Tuhan, penghakiman, ya, mereka tetap ditempatkan di tingkat ke-7 neraka yang paling dekat berbatasan dengan tingkat 1 di sorga. Mereka itu selama di dalam perhentian, mereka
beritakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan, tetapi mereka tidak bisa mengikuti karena mereka sudah di alam roh, sudah meninggal dan kurang percaya juga. Oleh karena itu mereka ditempatkan di tingkat 7 daripada neraka. Dan di sorga yang kita bicarakan, tingkat ke-1 adalah anak-anak kudus yang memang di dalam kehidupannya mereka percaya, mereka mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka mengaku dengan ucapan mulutnya dan dalam hatinya percaya, tetapi mereka imannya tidak berbuah. Oleh karena itu mereka ditempatkan di tingkat 1 yang paling rendah di sorga. Tetap aja sorga. Itulah yang memang perlu kita pahami sebagai anak kudus Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, saudara, sahabat Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Di sini ditunjukkan Tuhan kepada kita bahwa jarak daripada sorga ke neraka itu tidak terjangkau, ya, tidak terjangkau oleh makhluk apapun, dan roh, ya, dibatasi oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, untuk menjangkaunya. Jadi yang dapat menjangkaunya adalah hanya, ya, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, amin. Di dalam hal ini beserta malaikat-malaikat yang diizinkan oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, untuk mencapainya. Di sini kelihatan firman Tuhan kepada kita dijelaskan bahwa jauhnya tidak terjangkau seperti yang sudah disampaikan, bahwa Bapa kita, Bapa orang percaya, Abraham dengan Lazarus, ya, yang sudah di surga, dan orang kaya yang serakah, yang tamak, yang tidak mau memuliakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupan kedagingannya di dunia ini, tidak mau mengikuti, telah ditempatkan di neraka. Jadi di sini disampaikan Tuhan kepada kita, saudara, sahabat, orang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, bahwa sebenarnya setelah kita dipanggil Tuhan dari kehidupan kedagingan di dunia ini, dalam perjalanan hidup kita telah ditentukan Tuhan untuk selesai sebelum hari penghakiman, sebelum hari Tuhan. Kita ditempatkan pada tempat perhentian. Tempat perhentian anak-anak kudus yang percaya dan mengaku dan melakukan firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, di dalam kehidupannya di dunia ini secara kedagingan, itu ditempatkan langsung ke tempat Firdaus, penantian surgawi. Dan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak mau mengikuti dan tidak memuliakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kedagingannya di dunia ini, setelah dipanggil Tuhan, meninggal, badannya
mati, langsung rohnya, jiwanya ditempatkan di penjara, yaitu persiapan tempat untuk ke neraka. Jadi di sini dua tempat penantian yang ditempatkan, yaitu Firdaus dan penjara. Jadi penempatannya memang sudah dibedakan untuk menunggu ya, waktu penghakiman pada hari Tuhan. Tetapi kalau tidak perlu lagi ditimbang dosanya, pelanggaran daripada orang-orang yang memang di dalam kehidupan kedagingannya di dunia ini sudah nyata berusaha memuliakan Tuhan dan tidak berusaha memuliakan Tuhan, itu sudah pasti tempatnya langsung ada yang dibawa anak kudus yang tidak perlu lagi dihakimi bersama-sama pada hari Tuhan, bersama-sama seluruh umat manusia, itu sudah langsung ditempatkan Tuhan di sorga. Sejak Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Allah Bapa, Roh Kudus, amin, naik ke sorga setelah bangkit dari kematiannya, itu sudah langsung dibawa ke sorga, yang tidak perlu lagi ditimbang, yang tidak perlu lagi dihakimi. Tetapi yang masih perlu ditimbang, dihakimi tentang anak-anak kudus untuk mendapatkan mahkota ya kemuliaan Tuhan, itu masih menunggu di tempat penantian sementara sebelum hari Tuhan di Firdaus. Juga orang-orang yang memang itu yang tidak mau mengaku, tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh manusia waktu kehidupannya di dunia ini, itu langsung ditempatkan di neraka. Jadi tidak melalui penantian penjara lagi. Nah, di sini perbedaannya sebenarnya, sejak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Allah Bapa, Roh Kudus, amin, itu secara manusia kedagingan mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut. Sejak itulah, sejak sesudah bangkit ya dan naik ke sorga, orang-orang sudah ada yang menempati neraka sorga. Jadi orang-orang yang ditempatkan di neraka dan ditempatkan di sorga setelah Yesus Kristus menyempurnakan kasih setianya, menebus dosa diri semua manusia yang memang percaya dan memuliakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa, Roh Kudus, amin, dan memuliakan di dalam kehidupannya. Ini langsung sudah di sorga. Tetapi yang belum ya mempercayai secara nyata ya, itu masih sebelum Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat datang ke dunia, itu masih diberikan kasih setia yang adil, seperti kita manusia yang hidup, yang mendengar dan berusaha mengikuti, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa, Roh Kudus, amin. Itu di dalam alam roh, di penantian, di Firdaus dan di penjara, itu masih diberitakan Injil dengan kasih setia Tuhan. Kalau yang belum pernah mendengar dan belum pernah mengetahui tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat telah
mengampuni dosa-dosa orang yang percaya, ya, itu di alam roh juga sampai akhir zaman, sampai hari Tuhan tiba, itu tetap Injil diberitakan. Jadi firman Tuhan di Alkitab ini, perjanjian lama, perjanjian baru, itu tetap diberitakan di alam roh. Tetapi khusus kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum pernah mendengar dan belum pernah memahami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan, yang telah menebus semua orang percaya. Karena kita anak-anak kudusnya, satu orang pun tidak diinginkan tersesat. Saudara, sahabat Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Tuhan berfirman, satu ekor domba tersesat itu akan sangat menyedihkan seluruh penghuni sorga, seluruh anak-anak kudus. Allah Bapa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus, amin, sangat tidak menginginkan anak kudusnya ada yang tersesat. Sampai yang 99 ekor domba itu dimasukkan dulu ke kandang atau ditinggalkan dulu dengan aman untuk mencari sampai dapat yang satu ekor domba yang tersesat. Oleh karena itu, satu orang pun anak kudus Tuhan yang telah dipilih dari sejak semula tidak dikehendaki Tuhan itu tersesat, hilang dari kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Oleh karena itu bersyukurlah kita anak-anak kudus Tuhan telah dipilih dari sejak semula di alam roh. Karena yang tidak dipilih di alam roh dari sejak semula, biarpun bagaimana, tidak akan bisa selamat. Karena mereka sendiri memang tidak akan mau mempercayai dan mengikuti, memuliakan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, melalui firman yang sudah disampaikan di dalam Alkitab kita. Terima kasih Tuhan, kami telah membahas bahwa sorga dan neraka itu memang nyata untuk tempat semua anak-anak kudus Tuhan dan orang-orang yang tidak menjadi anak Tuhan waktu kehidupannya, ya, di dunia ini dan di alam roh. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tidak memilih dari sejak semula, orang-orang itu akan pasti masuk neraka. Tetapi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, sangat adil. Kami anak-anak kudus, anak-anak Allah yang hidup, saudara, sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat pasti masuk ke surga. Dan di penantian ini, ya, penantian yang difirmankan Tuhan, tempatnya di Firdaus dan di penjara, itu memang tempat penantian sampai nanti hari Tuhan tiba untuk penghakiman seluruh, ya, perbuatan di dalam kehidupan setiap orang yang telah diciptakan Tuhan dengan anugerah, dengan kuasa, dengan keadilan, kesetiaan. Keadilan Tuhan maha adil, maha setia kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saya menyampaikan
rasa syukur, bersyukur dalam segala hal, berdoa setiap saat, bersukacita senantiasa. Itulah kehendak Yesus Kristus, saudara sahabat kita, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami telah menerimanya sesuai kehendak-Mu yang jadi. Amin. Ini dulu firman yang kita bicarakan pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang sesuai kehendak Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi doa Bapa kami ya Tuhan, kami sampaikan. Salam besem hamasia kami rohama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.